Halo guys, nama saya Dewi Sartika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang materi matematika diskrit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Dalam bab terdahulu, kita telah mempelajari tentang fungsi pembangkit serta aplikasinya. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa fungsi pembangkit dapat pula kita gunakan untuk mencari penyelesaian suatu relasi rekursif dengan mudah. Nah, untuk memahaminya, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. Nah, di soal ini diketahui bahwa A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 3, dan AN-nya sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4 pangkat N dikurang 1, di mana N-nya ini lebih besar sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan PX-nya itu adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. Maka menurut definisi fungsi pembangkit biasa, kita bisa menuliskannya seperti persamaan ini, yaitu PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N, di mana batas bawah dari sigmanya yaitu N sama dengan 0 sampai batas atasnya tak terhingga. Karena di soal kita sudah ketahui bahwa N-nya itu lebih besar sama dengan 2 dan AN-nya itu sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4 pangkat N dikurang 1. Nah, kalau kedua ruas ini dari persamaan ini kita kalikan dengan X berpangkat N, kemudian dijumlahkan, maka kita memperoleh persamaan ini, sigma AN dikali X pangkat N, di mana batas bawahnya N sama dengan 2 sampai tak terhingga, sama dengan, nah ini AN-nya kita ganti dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4N dikurang 1. Nah, ini dari mana? Ini diketahui dari soal AN. Nah, kita kalikan X pangkat N. Nah, ternyata persamaan ini ekuivalen dengan ini, persamaan yang di bawahnya. Nah, sigma AN kali XN, di mana batas bawahnya N sama dengan 0 sampai tak terhingga, sama dengan sigma 2 AN dikurang 1 kali X pangkat N dengan batas bawah sigmanya N sama dengan 2 sampai tak terhingga ditambah sigma 4 pangkat N dikurang 1 dikali XN, di mana batas bawah sigmanya N sama dengan 2 dan batas atasnya tak terhingga. Nah, ini dikatakan ekuivalen karena ini kita bisa tuliskan ke dalam sigmanya itu terpisah. Jadi 2AN dikurang 1-nya kita sigmakan juga, XN-nya kan ini dikali masuk. Jadi dia di sini ada XN-nya, yang sigma 4N dikurang 1 ada juga XN-nya. Nah, ini persamaan ini bisa juga kita tuliskan ke dalam ini. Kenapa? Karena duanya ini kita kasih keluar di sigma, kita kasih ke depan. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti itu, dan kita namakan persamaan ini menjadi persamaan 3.3.1. Nah, dari persamaan 3.3.1 tadi kita harus menyederhanakannya, kita diarahkan untuk menyederhanakan. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk PX jika itu memungkinkan. Nah, di sini saya mencarinya itu secara terpisah. Jadi kita yang pertama itu kita mencari ruas kiri dari persamaan 3.3.1 tadi. Nah, ruas kirinya itu tadi sigma AN kali X pangkat N, di mana sigmanya itu batas bawahnya adalah N sama dengan 2 dan batas atasnya itu tak terhingga. Nah, di sini sigmanya itu AN, batasnya itu N sama dengan 2, sehingga kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk PX,
kita harus mengubah sigma itu menjadi N sama dengan 0. Jadi di sini kita tuliskan sigma AN dikali X pangkat N dengan batas bawahnya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, untuk supaya di sini sebelah kanan tidak mengubah bentuk dari sebelah kiri, maka kita harus mengurangkannya lagi dengan A0 dikurang A1X. Kenapa? Supaya tidak mengubah bentuknya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini kan dia tetap sigmanya itu tetap dimulai dari 2. Nah, begitu. Nah, dari sini sigma AN dikali X pangkat N itu kan batas bawahnya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, itu bisa kita tuliskan menjadi PX. Nah, ini satunya dari mana? Ini satunya dari nilai A0. A0 tadi dari soalnya. A0 sama dengan 1. Dan A1-nya dari soal juga. A1-nya kan sudah diketahui dari soal sama dengan 3. Jadi di sini PX dikurang 1 dikurang 3. Ini tidak lagi kita tulis. Kenapa? Karena sudah ekuivalen dengan yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya yang kita mencari suku pertama dari ruas kanan persamaan 3.31 tadi. Nah, ruas kanannya itu suku yang pertamanya dari ruas kanan itu adalah 2 sigma AN dikurang 1 X pangkat N, di mana batas bawahnya adalah N sama dengan 2 sampai tak terhingga. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Namun saya ada cara lain untuk menyederhanakan persamaan ini, yaitu kita bisa menuliskan 2 sigma AN dikurang 1 dikali X pangkat N, di mana batas bawahnya N sama dengan 2 sampai tak terhingga, itu sama dengan, kita tulis kembali. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini indeksnya. Indeks A-nya itu N dikurang 1 itu tidak sama dengan pangkat dari X. Nah, sehingga kita harus menyamakannya terlebih dahulu dengan kita misalkan bahwa N itu sama dengan N dikurang 1. Kita bisa misalkan M itu sama dengan N dikurang 1. Jadi bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 sigma AM dikali X pangkat M tambah 1, di mana sigma batas bawahnya sama dengan M sama dengan 1 sampai tak terhingga. Di sini kenapa M tambah 1? Karena tadi kita misalkan bahwa M itu sama dengan N dikurang 1. Nah, kalau kita mengubahnya N sama dengan, otomatis M yang min satunya itu pindah ruas menjadi positif. Jadi M ditambah 1. Nah, kemudian kita dari ini kita bisa tuliskan menjadi 2 sigma AM dikali X pangkat M dikali X. Nah, ini X pangkat M tambah 1 kita bisa tuliskan menjadi X pangkat M dikali X. Kemudian X-nya kita kasih ke depan menjadi 2 dikali X menjadi 2X. Nah, sigmanya yang tinggal dalam sigmanya tinggal AM dikali X pangkat M. Nah, ini sudah indeksnya ini M ini sudah sama dengan pangkat dari X masing-masing M. Nah, di sini kita sudah bisa mengubahnya menjadi PX, kan? Karena di sini M-nya sama dengan 1, sedangkan PX-nya itu harus M sama dengan 0, sehingga sigma ini kita bisa tuliskan menjadi sigma AM dikali X pangkat M dikurang A0. Dengan batas bawah sigmanya M sama dengan 0 sampai tak terhingga.
kenapa di sini dikurang A0? Karena sama dengan yang ini, yang ruas kiri tadi, bahwa kita harus mengurangkannya dengan A0 lagi supaya tidak mengubah dari sigma ini, supaya tidak mengubah nilai dari sigma AM dikali X pangkat M batas bawahnya M sama dengan 1 sampai tak terhingga. Jadi kita harus mengurangkannya ini. Jadi walaupun kita menuliskannya seperti ini, sigmanya itu tetap dimulai dari M sama dengan 1. Begitu. Nah, dari sini kita bisa tuliskan 2X dikali dengan ini kan sigma AM dikali X pangkat M dengan batas M sama dengan 0 sampai tak terhingga, kita sudah bisa menuliskannya menjadi PX. Dan A0-nya ini nilainya itu sama dengan 1, itu dari soal. Jadi di sini dikurang 1. Sehingga 2X dikali PX sama dengan 2X PX. 2X dikali min 1, kita tuliskannya menjadi min 2X. Sehingga bentuk sederhana dari suku pertama ruas kanan persamaan 3.3.1 itu sederhananya adalah 2X PX dikurang 2X. Nah, selanjutnya kita mencari suku kedua ruas kanan dari persamaan 3.3.1. Nah, ruas keduanya dari persamaan itu adalah tadi kan sigma 4 pangkat N dikurang 1 dikali X pangkat N dengan batas bawah N sama dengan 2 sampai tak terhingga. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya di buku. Namun saya akan memperlihatkan cara penyelesaiannya yang lebih lengkap, yaitu persamaan ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. Sigma 4 pangkat N dikurang 1 dikali X pangkat N itu sama dengan yang tadi, bahwa ini kan pangkatnya itu dia tidak sama, ada N dikurang 1 sedangkan X nya ini cuma berpangkat N, sehingga kita harus misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan K-nya itu sama dengan N dikurang 1, sehingga 4 pangkat N dikurang 1 ini kita bisa tuliskan menjadi 4 pangkat K. Dan X pangkat N kita tuliskan menjadi X pangkat K tambah 1. Kenapa? Karena kita misalkan kan K sama dengan N dikurang 1. Nah, kalau N sama dengan, berarti min satunya kita pindah luaskan menjadi positif. Jadi N sama dengan K tambah 1. Makanya di sini N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Kemudian di sini K-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 dikurang 1. N-nya kan sama dengan 2. Kita substitusi menjadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, dari sigma ini X pangkat K tambah 1 itu bisa kita tuliskan menjadi X pangkat K dikali X. Bisa kan? X pangkat K dikali X. Nah, kemudian X-nya kita kasih ke depan, di depan sigma, menjadi X sigma 4 pangkat K dikali X pangkat K, di mana batas bawahnya K sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, sama dengan yang tadi, bahwa di sini kan dia K sama dengan 1. Kalau dari sini kita lihat bahwa ini tidak memungkinkan untuk kita mengubahnya ke dalam bentuk PX. Kenapa? Karena ini dia di sini dalam bentuk angka, dia masing-masing berpangkat, sehingga kita hanya bisa menyederhanakannya. Nah, di sini kan dia K sama dengan 1, kita harus menggantinya menjadi K sama dengan 0. Nah, untuk ini kita
tuliskan sigma 4x pangkat K dengan batas bawah sigmanya K sama dengan 0 sampai tak terhingga. Supaya tidak mengubah nilai dari sini dari yang atas, kita harus mengulangkannya lagi dengan 4x berpangkat 0 supaya tidak mengubah nilainya. Jadi kita harus mengurangkannya lagi dengan 4x berpangkat 0. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, sigmanya itu tetap dimulai dari K sama dengan 1. Begitu. Nah, ini X-nya kita tulis ulang. Dari sini, dari bentuk sigmanya yang telah kita pelajari dari fungsi pembangkit yang dulu, bahwa kalau bentuknya seperti ini, kita bisa tuliskannya itu menjadi seperti ini. 1/1 dikurang 4x. Nah, ini satunya dari mana? Ini satunya dari 4x berpangkat 0. Angka apapun yang berpangkat 0, pasti hasilnya adalah 1. Sehingga menjadi ini. Kemudian X-nya kita kali masuk. X dikali 1/1 dikurang 4x. Hasilnya yang ini. Kemudian X dikali min 1, hasilnya min X. Sehingga bentuk sederhananya itu X per 1 dikurang 4x dikurang X untuk suku kedua ruas kanan dari persamaan 3.3.1. Sehingga persamaan 3.3.1 kita bisa tuliskan menjadi Px dikurang 1 dikurang 3x sama dengan 2x. Px dikurang 2x ditambah X per 1 dikurang 4x dikurang X. Jadi ini kita tinggal substitusi saja dari persamaan 3.3.1 kita yang sudah kita ketahui, yang sudah kita cari dari ruas bagian kiri, ruas bagian kanan, kita tinggal substitusi yang tadi yang bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini itu ekuivalen dengan persamaan yang ini di bawahnya, 4x sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x dikali 1/2x. Nah, bagaimana caranya bisa seperti ini? Nah, caranya yaitu Px dikurang 2x Px yang ini kita pindah ruaskan kita gabungkan yang sejenis. Jadi yang masing-masing Px-nya itu kita pindahkan ke bagian ruas kiri, dan yang tidak memuat Px kita pindahkan ke ruas bagian kanan. Nah, di sini menjadi 4x dikurang 2x Px sama dengan min 2x yang ini, X per 1 dikurang 4x dikurang X ditambah 1 dikurang 3x, karena ini kan pindah ruas, negatif menjadi positif. Nah, bentuk yang ini Px dikurang 2x Px kita bisa tuliskan menjadi Px dalam kurung 1 dikurang 2x. Kenapa? Karena kalau kita kalikan yang Px ini kita kalikan masuk, itu bentuknya tetap seperti ini. Jadi dia tidak mengubah nilainya. Nah, kemudian ini tinggal X per 1 dikurang 4x ditambah 1. Kenapa? Karena ini kan min 2x. Min X itu kan sama dengan min 3x. Min 3x ditambah 3x habis. Jadi tinggal yang ini. Nah, di sini yang ruas kanan kita samakan penyebutnya. Yang satunya ini kita samakan penyebutnya dengan X. Sehingga hasilnya itu seperti ini. X tambah 1 kurang 4X per 1 dikurang 4X. Yang ruas kiri itu tetap. Nah, ruas kiri kita tuliskan lagi tetap.
Yang ruas kanan ini X dikurang 4X, itu minus. Jadi 1 dikurang 3X per 1 dikurang 4X. Nah, selanjutnya itu PX-nya. Nah, ini PX 1 dikurang 2X kita pindahkan ke ruas kanan, atau masing-masing ruas dibagi dengan 1 dikurang 2X, supaya yang ruas kiri tinggal PX-nya, karena kan yang kita mau cari nilai PX-nya. Jadi di sini kita bagi. Kemudian hasilnya itu 1 dikurang 3X per 1 dikurang 2X dikurang 4X ditambah 8X kuadrat. Nah, ini min 2X dengan min 4X kita operasikan, itu menghasilkan min 6X. Nah, kemudian persamaan ini yang bagian penyebut 1 dikurang 6X ditambah 8X pangkat 2 itu bisa kita faktorkan. Faktornya itu 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 2X. Nah, persamaan ini kan sudah sama dengan ini. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa PX ini, persamaan ini itu ekuivalen dengan PX sama dengan 1 dikurang 3X per 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 2X. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan PX sama dengan 1 dikurang 3X per 1 dikurang 4X dikali 1 dikurang 2X, maka persamaan ini itu kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Kita pisah. Nah, ini itu bisa kita dapatkan di yang ini, yang PX ini kita bisa pecah. Caranya itu sama ketika kita menghitung integral fungsi rasional. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, ini penjelasannya, bahwa 1/2 itu 1/2 per 1 dikurang 4X ditambah 1/2 per 1 dikurang 2X itu dari sini. Jadi yang PX ini, kita pecah menjadi A per 1 dikurang 4X ditambah B per 1 dikurang 2X. Nah, ini tinggal kita kali silang. A dikali 1 dikurang 2X, B ditambah dengan B dikali 1 dikurang 4X. Kemudian penyebutnya dikalikan. Nah, ini menghasilkan yang ini, sehingga itu yang masing-masing memuat X itu digabungkan dengan yang memuat X, dan yang tidak mempunyai X itu digabungkan dengan yang tidak mempunyai X, sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi A ditambah B dikurang 2A ditambah 4B. X-nya dituliskan di luar dalam kurung. Nah, dari sini kan A ditambah B. Kenapa di sini dituliskan A ditambah B sama dengan 1? Karena dari sini kan kita bisa lihat bahwa di sini satunya itu tidak memuat X. Makanya di sini kita tulis A tambah B-nya itu 1. Nah, kita masih ingat cara menghitung integral fungsi rasional. Caranya itu seperti itu. Nah, kemudian di sini 2A-nya, 2A ditambah 4B. Dia kan merupakan koefisien dari X. Kita lihat di sini koefisiennya X itu 3. Nah, kita tuliskan 3. Kemudian caranya yang selanjutnya itu kita mencari nilai dari A dan B menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita misalkan A tambah B sama dengan 1 itu sebagai persamaan yang pertama, dan 2A ditambah 4B sama dengan 3 kita misalkan menjadi persamaan kedua. Nah, kita ingin mencari nilai A dan B, karena di sini A dan B-nya dari persamaan 1 dan 2 itu nilainya
tidak sama, maka dari persamaan 1 ini kita harus kalikan dengan 2 agar nilainya itu ada yang sama, sehingga jika kita kurangkan itu salah satunya nilai dari A dan B itu habis. Nah, di sini saya akan mencari nilai B terlebih dahulu. Makanya saya kalikan dengan 2, sehingga persamaan satunya saya kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 2. Nah, persamaan yang satu ini kita kurangkan dengan persamaan yang kedua, sehingga menghasilkan 2A dikurang 2A itu kan sudah habis. Jadi tinggal 0. Kemudian 2B dikurang 4B itu minus 2B. Kemudian 2 dikurang 3 min 1. Nah, nilai B-nya yang kita cari. Karena di sini kita inginnya tinggal B, maka kedua ruas ini kita bagi dengan min 2. Jadi di sini min 1 per min 2, karena masing-masing minus, maka kita bisa tuliskan menjadi 1/2. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, karena nilai A, karena kan kita sudah menemukan nilai B sama dengan 1/2, maka untuk mencari nilai A kita bisa langsung mensubstitusi ke dalam persamaan. Nah, terserah kita mau ambil persamaan 1 atau persamaan 2, nilainya tetap sama. Sebentar. Nah, di sini saya mengambil persamaan 1, sehingga nilai B ini saya substitusi ke dalam persamaan 1. A ditambah 1/2 sama dengan 1. Kemudian A-nya 1/2-nya pindah ruas menjadi minus 1 dikurang 1/2 itu sama dengan 1/2. Jadi kita dapatkan nilainya itu masing-masing A sama dengan 1/2, B-nya juga nilainya 1/2, sehingga kita bisa substitusi ke sini menjadi jika kita pecah itu kan di sini sama dengan A, ini di sini B, jadi bisa kita tuliskan masing-masing 1/2. Maka persamaan yang tadi kita bisa tuliskan menjadi PX. 1/2-nya kita kasih keluar, sehingga 1/2 dalam kurung 1/1 dikurang 4X ditambah 1/1 dikurang 2X. Nah, persamaan ini yang 1 dikurang 1/1 dikurang 4X kita ubah menjadi sigma. Nah, ini kita sudah pelajari di fungsi pembangkit biasa, bahwa kalau dalam bentuk seperti ini, kalau kita mengubahnya ke dalam bentuk sigma, maka akan berbentuk seperti ini. Sigma 4X pangkat N dengan batas bawah N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, yang ini juga kita ubah menjadi sigma. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan dia masing-masing mempunyai sigma, memuat sigma, dan batasnya itu sama. Maka kita bisa tuliskan gabung menjadi sigma 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N dikali dengan X berpangkat N. Dengan batas bawah sigmanya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, di sini 1/2-nya kita bisa kasih masuk ke dalam sigma, sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi sigma 1/2 dikali 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N dikali X pangkat N. Dengan batas bawah sigmanya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, karena AN adalah koefisien dari X pangkat N dalam PX, maka penyelesaian relasi rekursif yang dimaksud adalah koefisiennya itu yang ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa AN-nya itu sama dengan 1/2 dikali 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N dengan untuk N lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita ke contoh 3.3.2.
Nah, kita gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. Di sini di soal kita sudah ketahui bahwa di soalnya sudah ada A0 sama dengan 1, AN sama dengan NA, indeksnya itu N dikurang 1 ditambah 2 pangkat N, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 1 atau sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, misalkan Px adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN, maka berdasarkan definisi kita bisa tuliskan Px-nya itu sama dengan sigma AN dikali X pangkat N per N faktorial, di mana batas bawah sigmanya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, jika persamaan ini kedua ruas kita kalikan dengan X pangkat N per N faktorial, kemudian dijumlahkan, maka kita bisa peroleh persamaannya itu menjadi sigma AN per X pangkat N per N faktorial sama dengan sigma NA, indeksnya N dikurang 1 ditambah 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Dengan batas bawahnya itu masing-masing sigmanya N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, persamaan ini ekuivalen dengan persamaan yang ini. Kenapa? Karena sama dengan fungsi pembangkit biasa tadi. Jika kita ingin mengubahnya menjadi di sini kita berusaha untuk menyederhanakannya, mengubahnya menjadi dalam bentuk Px jika memungkinkan. Sehingga di sini ini kan batas sigmanya N sama dengan 1, sedangkan kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk Px itu batasnya itu N, harusnya N itu sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita ingin mengubahnya N sama dengan 0, maka sigmanya itu AN X pangkat N per N faktorial, kita harus mengurangkannya lagi dengan A0 supaya tidak mengubah nilai dari sigma yang ini. Jadi walaupun kita tuliskannya seperti ini, itu akan sigmanya itu akan tetap dimulai dari sigma N sama dengan 1. Kenapa? Karena kita sudah kurangkan dengan A0. Nah, sama dengan, nah di sini ini bisa kita X pangkat N per N faktorial kita kali masuk dan kita pisah sigmanya, itu kita bisa tuliskannya menjadi seperti ini. Sigma NA N dikurang 1 dikali X pangkat N per N faktorial ditambah sigma 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Nah, kemudian yang sebelah kiri, yang ruas kiri, nah ini kan dia sudah bisa kita tuliskan menjadi Px. Sudah bentuknya itu, sigmanya itu sudah dalam bentuk seperti ini. Sehingga kita ini sudah bisa kita tuliskan menjadi Px. Nah, satunya dari mana? Satunya dari soal. A0 sama dengan 1. Jadi A0-nya di sini kita bisa langsung ganti dengan 1. Nah, ini tinggal yang di ruas kanan. Nah, jadi di ruas kanan kita cari dulu terlebih dahulu. Kita harus menyederhanakannya juga. Nah, dari sini di ruas kanan sigma NA indeksnya N dikurang 1 dikali X N dikurang 1. Nah, di sini kita bisa lihat indeks dari A itu N dikurang 1. Sedangkan X-nya itu berpangkat N. Itu tidak sama. Sehingga kita harus membuatnya itu indeks dari A dengan pangkat dari X itu sama. Jadi di sini X-nya kita X-nya kita kurang dengan 1.
sehingga x-nya ini x berpangkat n kita juga kurangkan dengan 1. Nah, untuk supaya tidak mengubah nilai dari x pangkat n dikurang n faktorial, kita harus kalikan lagi dengan x supaya tidak mengubah nilainya. Jadi kita harus kalikan lagi dengan x. Nah, kemudian n faktorial ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini, n dikali n dikurang 1 faktorial. Nah, yang di sini sigma 2n, 2 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial, kita bisa menuliskannya menjadi, karena ini kan dia dimulai dari n sama dengan 1, sehingga kita menuliskannya menjadi 2n x pangkat n per n faktorial dikurang x pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, ini seharusnya di sini n sama dengan 0. Kita kurangkan dengan x per pangkat 0 per 0 faktorial supaya tidak mengubah nilai dari nilai yang ini, sigma yang ini. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, itu sigmanya tetap kan dimulai dari 1 karena dikurang dengan x berpangkat 0 dikurang 0 faktorial. Nah, kemudian yang ini n-nya dengan yang ini kan habis, n dibagi n jadi 1. Jadi n-nya di sini kita sudah tidak menuliskannya lagi. Jadi di sini px dikurang 1 tetap. Kemudian yang ini x-nya kita kasih keluar di sigma. Jadi di sini x-nya di luar dari sigma. Kemudian kita tuliskan yang ini an dikurang 1 dikali x berpangkat n dikurang 1 per n dikurang 1 faktorial ditambah. Nah, ini kalau di fungsi pembangkit eksponensial dalam bentuk ini yang telah kita pelajari yang dulu, itu kalau dalam bentuk sigmanya seperti ini, itu kita bisa tuliskan menjadi e pangkat 2x. Nah, kemudian ini satunya dari mana? Ini satunya dari x pangkat 0 per 0 faktorial. Begitu. Sehingga persamaannya itu kita bisa tuliskan menjadi px sama dengan x px. Nah, x px-nya ini kan dia di sini kita bisa juga tuliskan dalam bentuk px. Kenapa? Karena ini indeks dari a-nya kan n dikurang 1. Kemudian pangkat dari x-nya juga n dikurang 1. Dan yang per-nya n dikurang 1 faktorial juga sama. Dan sigmanya juga dimulai dari n sama dengan 1, itu juga sama. Karena ini semuanya di sini n-nya itu dikurang 1, maka bisa kita tuliskan menjadi px. Bentuknya ini kan dia sama dengan yang ini. N-nya 0, n semua n faktorial. Nah, ini juga sama, maka bisa kita tuliskan menjadi px. Kemudian ditambah e pangkat 2x dikurang 1. Kemudian disederhanakan. Nah, disederhanakan. Yang memuat px kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Kemudian yang tidak memuat px kita gabungkan di ruas kanan. Sehingga di sini px dikurang x px itu bisa kita tuliskan menjadi px dikali 1 dikurang x. Kemudian ini e dipangkat 2x, yang min satunya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif, sehingga min 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini tinggal e pangkat 2x. Kemudian karena di sebelah kiri kita hanya ingin tinggal px, maka masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 1 dikurang x. Jadi di sini px
kali 1 dikurang X kita bagi dengan 1 kurang X, maka tinggal PX. Yang ruas kanan kita bagi dengan 1 dikurang X, maka dia menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari AN, yaitu koefisien dari PX. Nah, PX tadi kita ketahui bahwa PX-nya itu sama dengan E pangkat 2X per 1 dikurang X. Nah, dari persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi, kita kasih ke depan E pangkat 2X-nya. Jadi di sini 1 per 1 dikurang X. Kemudian yang ini kita bisa tuliskannya menjadi sigma. Kita ubah menjadi sigma. Nah, dalam fungsi pembangkit eksponensial, jika bentuknya itu E pangkat 2X, jika kita ubah ke dalam sigma, maka dia akan berbentuk sigma 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial, di mana batasnya itu, batas bawahnya N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Dan kalau bentuknya itu 1 per 1 dikurang X, jika kita ubah ke dalam bentuk sigma, maka sigmanya itu sama dengan sigma X berpangkat N dengan batas bawah N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, untuk mengalihkan ini kita harus gunakan rumus convolution. Nah, di sini rumusnya itu, jika terdapat AX dikali dengan BX, maka bentuknya itu menjadi sigma menjadi begini. Nah, dalam bentuk ini kita mencari nilainya itu dengan menggunakan rumus convolution. Maka caranya seperti ini, sehingga dari sini kita bisa ubah menjadi, ini kan di sini N sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Kita tulis sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Kemudian di sini AK-nya itu yang mana? AK-nya itu yang ini. Kan AK-nya, kemudian BK-nya. Sehingga kita di sini bisa menuliskan bahwa sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga itu sama dengan seperti ini dari rumus convolution. Nah, di sini kita bisa tuliskan yang dalam kurung sigma 2K per K faktorial. Ini dari rumus convolution itu kan AK. Nah, AK-nya di sini adalah koefisien dari X pangkat N. Koefisiennya itu 2 pangkat N per N faktorial. Nah, karena di sini itu kita menggunakan K, maka N-nya itu kita ubah menjadi K2N menjadi 2 pangkat K. Yang N faktorial kita ubah menjadi K faktorial. Nah, kemudian di sini kenapa bisa 1? Karena kan di sini kita kali AK-nya kita kalikan dengan B N dikurang K. Sedangkan di sini B-nya itu dari sini, koefisien dari X berpangkat N. Itu kan 1, jadi di sini dikali dengan 1. Nah, di rumus convolution itu kita kalikan dengan X berpangkat N. Jadi di sini kita juga kalikan dengan X berpangkat N. Kemudian dari sini kita sampai di sini kita juga belum bisa menentukan solusinya. Kenapa? Karena solusi rekursif dengan fungsi pembangkit eksponensial kita harus mengambil koefisien dari X pangkat N per N faktorial. Sedangkan di sini hanya X berpangkat N. Sehingga kita harus mengalihkan N faktorial. Namun kita juga harus menambahkan N faktorial di sini supaya tidak mengubah nilainya. Jadi di sini supaya menjadi X pangkat N per N faktorial, kita kalikan dengan 1 per N faktorial.
sehingga menjadi X pangkat N per N faktorial. Nah, supaya tidak mengubah nilai dari sigma yang di atas ini, maka kita kalikan lagi dengan N faktorial, kita tambahkan N faktorial di sini. Nah, kalau kita kan tulis seperti ini, kita hasilnya itu kan tetap sama dengan yang ini, tidak mengubah nilainya. Nah, maka AN-nya itu adalah koefisien dari X berpangkat N per N faktorial. Nah, koefisiennya yang mana? Koefisiennya yang itu adalah N faktorial dikali dengan sigma 2 pangkat K per K faktorial, dengan batas bawah sigmanya adalah K sama dengan 0 sampai tak terhingga. Di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ini dari soal tadi.